Mohon maaf Ayu, suaranya belum diaktifin untuk suara videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Amun, yaitu kelompok 1, akan memberikan solusi dari permasalahan sampah dengan mengangkat topik berupa The Rubbish Hunter Sensory. Sampah menjadi permasalahan di seluruh negara di dunia. Di Indonesia sendiri, sampah menumpuk dan sulit untuk diberantas. Jenis sampah di Indonesia pun beragam jenisnya, mulai dari ranting, kertas, logam, kain, kaca, karet, dan masih banyak lagi. Sampah-sampah tersebut seringkali dibuang ke sungai dan menyebabkan pemampatan dan pencemaran air. Oleh karena itu, kelompok kami telah membuat sebuah pendeteksi sampah dengan menggunakan kamera. Tools yang digunakan dalam mengaplikasikan alat ini adalah Jupyter Notebook dan library package yang digunakan diambil dari Fastine. Kemudian terdapat juga dari Globe, Pandas, OS, NumPy, Zipfile, Sutil, RE, dan Seaborn. Pertama-tama tambahkan terlebih dahulu data library package yang akan digunakan untuk aplikasi tersebut. Selanjutnya, kita akan melakukan organize data dengan membagi data menjadi data train, validasi, dan tes secara acak atau menggunakan random sampling. Kemudian, kita dapat memasukkan kategori sampah untuk mendapatkan output berupa file names yang nantinya akan digunakan untuk pendeteksian. Pindahkan source file ke folder lain yang kemudian akan digunakan terus-menerus untuk file name-nya. Kemudian akan dilatih kembali sesuai dengan kategori dataset yang telah dikelompokkan sebelumnya dan dapat kita arahkan untuk dataset akan diletakkan di bagian mana. Setelah proses itu terselesaikan, kita dapat melakukan testing terhadap source file dan akhirnya dapat ditampilkan datanya dengan perintah print. Setelah itu, kita akan melatih model kembali sehingga didapatkan visualisasi gambar yang paling salah, sehingga kita dapat melatih model untuk mengetahui bagaimana gambar itu benar atau salah. Selanjutnya, kita akan membuat prediksi baru pada data uji dengan melakukan testing terhadap dataset sesuai kategori yang telah dikelompokkan sebelumnya. Kita lanjutkan untuk mendapatkan label asli dari kumpulan data uji dengan mengkonvert dan ekstrak terhadap file sebelumnya. Kemudian, kita dapat menentukan data frame untuk dideteksi. Apakah yang dideteksi benar dan bagaimana akurasinya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Plastik itu bisa digunakan berkali-kali, tapi sekarang malah dibuang sekali pakai. Baik, sekian untuk pemaparan demonstrasi video yang sudah kami buat. Mungkin dari Bapak selaku mentor ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih ya untuk presentasinya. Mungkin pertanyaan saya, ini kan machine learning ya kalau nggak salah produknya. Dan cara teman-teman itu mendapatkan data itu dari mana, dan tadi saat saya melihat ya, itu mungkin ini kan problemnya Pak di masalah supervised machine learning. Jadi nanti apa sih yang mau di training gitu? Karena saya tidak kurang jelas dalam melihat videonya. Bisa dijelaskan lebih detail mungkin? Baik, terima kasih Bapak.
dari saya akan menjawab terkait dengan data yang didapatkan. Nah, jadi untuk data yang kami dapatkan itu kami dapatkan dari open dataset yang tersedia di Google. Nah, jadi untuk dataset yang kami dapatkan dari Google tersebut sudah data yang tersedia itu tentang sampah-sampah yang ada di Indonesia khususnya. Jadi ada bagian dari sampah plastik seperti botol-botol, kemudian ada plastik kresek, kemudian ada ranting, daun, dan sebagainya. Nah, di dalam dataset tersebut itu sudah di clustering, jadi setiap dataset itu punya kelompok-kelompoknya masing-masing. Ini kelompok sampah plastik, yang ini ada kelompok sampah ranting dan sebagainya. Jadi dari situ dataset kami bentuknya seperti itu yang kami unduh, kemudian baru kami masukkan ke dalam program. Itu jawaban terkait dengan datasetnya. Izin menambahkan juga Bapak, jadi dataset yang kita dapatkan dari Google tersebut, ini mungkin Ayu bisa share screen. Ini datasetnya Pak, yaitu ada cardboard, glass, metal, paper, dan juga ada plastik, trash. Ini data-data yang kita dapatkan dari Google yang kemudian kita gunain sebagai dataset untuk identifikasi objek yang kita gunakan pada program kita, Bapak. Untuk programnya kita menggunakan Jupyter dan juga Python untuk mendeteksi bahwa jenis sampah ini merupakan salah satu jenis sampah yang udah kita data sebelumnya dari jenis-jenis tersebut. Seperti itu, Pak. Iya baik, tapi maksudnya datanya ini dalam bentuk apa nih? Karena belum terlihat ya di sini. Apakah angka-angka dalam table? Oh, berarti gambar ya di sini. Iya, Gambar, Bapak, Bapak. betul. Dan gambar ini nanti di training, tapi trainingnya menggunakan apa algoritmanya? Kita menggunakan Jupyter sama Python, Pak. Oh ya, Jupyter dan Python adalah apa ya disebut language-nya gitu ya. Tapi kalau algoritmanya menggunakan apa? Nanti tujuan dari modelnya kan sebenarnya adalah agar nanti bisa, misal ketika nanti di masa depan kita mau kasih gambar, itu berupa gambar sampah. Nah, jadi modelnya bisa mengetahui, oh ini sampah ini adalah sampah plastik kah? Atau ini sampah kertas gitu ya, atau yang lainnya. Seperti itu kan ya? Enggak, Pak, betul seperti itu. Nah, berarti dari sini model kan harus belajar Mohon maaf, Bapak, suaranya hilang di kita ya, Pak. ya yang tadi jawabannya apa nih? Ada yang bisa jawab? Nah, sebagai contoh misalnya kalau dalam kasus klasifikasi kita biasanya menggunakan decision tree gitu ya nama algoritmanya. Atau kalau kasusnya regresi kita menggunakan linear regression gitu ya nama algoritmanya. Pada hal ini apa?
Monggo Pak Charles. Iya Pak, saya sedang bertanya, tapi kelihatannya belum ada jawaban. Jadi mungkin saya stop di sini ya, teman-teman ya, karena waktu juga gitu ya. Ya, mohon maaf. Ya nggak apa-apa Pak Rinaldi. Silakan. Oh sorry, Pak Agus ya. Jadi ya karena Bapak, ya. ini sebelum live, saya izin menjawab terkait ya algoritma yang dipakai, Pak. Mungkin cuma beberapa detik. Untuk algoritma yang kita pakai itu menggunakan algoritma sequence, di mana algoritma yang kita gunakan itu jadi kayak algoritmanya itu berurut gitu, Pak, dalam menjalankan setiap instruksi. Karena kita kan memang menggunakan dataset berupa gambar, jadi nanti untuk algoritmanya itu sesuai dengan urutan instruksi kita gitu, Pak. Kurang lebih seperti itu. Nama algoritmanya apa? Algoritma sequence, Pak. Sequence. Saya baru pernah mendengar itu. Gitu. Biasanya kalau kasus untuk membuat model untuk gambar, mereka menggunakan CNN ya, deep learning. Makanya saya itu tadi ingin tanyakan apakah bisa di Python gitu, karena deep learning biasanya ya bisa juga gitu ya menggunakan platform yang lain gitu. Cuman menurut saya terlalu sulit, makanya kenapa orang menggunakan cloud dalam hal ini gitu, karena di Azure sendiri sudah ada layanan untuk melatih gambar ya, dan nantinya akan bisa mengklasifikasikan gambar. Ya banyak yang memang kalau yang saya lihat mereka menggunakan CNN sih sebenarnya, convolutional neural network, tapi ya nanti saya coba cek deh apakah ada sequential. Itu aja kali ya teman-teman untuk pertanyaan dari saya. Ya, terima kasih teman-teman untuk presentasinya. Izin ke kelompok lain ya. Oke, Bapak Charles, terima kasih Pak atas waktunya. Ya, terima kasih. Ini namanya satu-satu ya. Ini dikunjungi satu-satu gini. Nggak tahu yuk, tadi ada Pak Agus, Pak Rinaldi. Ya apa sih, ini mentori yang datang berapa orang, boy? Nah iya. Kayaknya gantian deh. Gantian Mampus. satu-satu tuh datang. Aku yang tadi hilang. Training ya. Pertanyaannya Pak Charles saya koyo ngono ya, Rek. Ya apa pertanyaannya Pak Rinaldi sampai Pak Agus? Aku Kak Agus tambah kerjaannya Oh, visualisasi. Agus
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Amun, yaitu kelompok 1, akan memberikan solusi dari permasalahan sampah dengan mengangkat topik berupa The Rubbish Hunter Sensory. Sampah menjadi permasalahan di seluruh negara di dunia. Di Indonesia sendiri, sampah menumpuk dan sulit untuk diberantas. Jenis sampah di Indonesia pun beragam jenisnya, mulai dari ranting, Selamat malam. kertas, Bisa logam, dulu boleh? kain. Selamat malam, Bapak. Oke. Selamat malam, Bapak. Aplikasinya apa nih namanya? Namanya apa? Untuk Judulnya? proyek kita judulnya The Rubbish Hunter Sensorik, Pak. Apa itu? Sejenis pendeteksi sampah. Jadi kita menggunakan bahasa pemrograman untuk mendeteksi sampah yang ada di sungai. Dan sesuai dengan jenis-jenis sampah yang ada. Kayak misal Ya. nanti sampahnya bisa dari sampah plastik, botol, dan Bisa kan? sejenisnya seperti itu, Pak. Bisa kan? Gimana, Pak? Bisa dipisahkan otomatis gitu. Iya, sesuai dengan jenisnya, Pak. Karena kita kan sebelum membuat programnya itu kita kayak nyediain dataset dan dilabel di klaster gitu, Pak. Pakai sensor apa? Pakai sensor apa? Suara saya kecil apa besar apa gimana? Suaranya terdengar, Pak. Untuk Sensor. Sensornya pakai apa? Untuk sensor. Pakai sensor apa enggak? Pakai, Bapak. Jadi untuk sensor itu menggunakan sensor yang kita hubungkan melalui kamera, Bapak. Sensor kamera. Oke, Bapak. Oke. Bahasa pemrogramannya, Pak? Pakainya? Untuk bahasa pemrograman yang kami pakai itu Python dan Jupyter, Bapak. Oke, udah to the point aja deh, karena ada penilaian teknologi Microsoft-nya. Teknologi Microsoft-nya pakainya apa? Karena waktu terbatas ya, langsung aja. Ada nggak ini pakai teknologi Microsoft-nya? Jadi untuk teknologi Microsoft yang dipakai di sini sebenarnya bisa menggunakan teknologi Microsoft, cuman dari kami karena keterbatasan sama waktu untuk presentasinya itu, makanya kami menggunakan YOLO, Bapak. YOLO atau juga bisa menggunakan Google Colabs gitu. Tapi kami sudah melakukan bimbingan juga ke mentor kami, itu bisa melakukan melalui cognitive search, cognitive search atau custom vision. Tapi nggak pakai. Nggih, Pak, izin menambahkan, dari kita tidak menggunakan, Microsoft dikarenakan, ini kita kan satu kelompok isinya 4 orang. Nah, kita memang dari data analyst semua, nggak ada yang dari programmer, jadi kita kesusahan untuk menggunakan Microsoft itu, Pak. Jadi kami menggunakan website yaitu Jupyter dan Python itu untuk, tujuannya agar tugas ini selesai tepat waktu, seperti itu, Pak. Iya. Jupyter dan Python kan programming juga. Ya sudah, gini aja ya. Bagus ini programnya. Saya cepet aja waktunya karena udah lebih nih waktunya. Kalau mau ditingkatkan ke Imagine Cup, yaitu harus di switch ke teknologi Microsoft ya. Jangan pakai pemrograman di luar itu. Jadi nanti secara ini bisa masuk ke nominasi gitu. Itu aja sih. Oke ya. Terima kasih ya. Itu aja pesan saya. Nggih, Baik. Pak, terima kasih, Terima Pak. Ya, selamat malam. Selamat malam, Pak.
Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Amun, yaitu kelompok 1, akan memberikan solusi dari permasalahan sampah dengan mengangkat topik berupa The Rubbish Hunter Sensory. Sampah menjadi permasalahan di seluruh negara di dunia. Di Indonesia sendiri, sampah menumpuk dan sulit untuk diberantas. Jenis sampah di Indonesia pun beragam jenisnya, mulai dari ranting, kertas, logam, kain, kaca, karet, dan masih banyak lagi. Sampah-sampah tersebut seringkali dibuang ke sungai dan menyebabkan pemampatan dan pencemaran air. Oleh karena itu, kelompok kami telah membuat sebuah pendeteksi sampah dengan menggunakan kamera. Tools yang digunakan dalam mengaplikasikan alat ini adalah Jupyter Notebook dan Python. Library package yang digunakan diambil dari Fastai. Kemudian terdapat juga dari Globe, Pandas, OS, NumPy, Zipfile, Sutil, RE, dan Seaborn. Pertama-tama tambahkan terlebih dahulu data library package yang akan digunakan untuk aplikasi tersebut. Selanjutnya, kita akan lakukan organize data dengan membagi data menjadi data train, validasi, dan tes secara acak atau menggunakan random sampling. Kemudian, kita dapat memasukkan kategori sampah untuk mendapatkan output berupa file names yang nantinya akan digunakan untuk pendeteksian. Pindahkan source file ke folder lain yang kemudian akan digunakan terus-menerus untuk file name-nya. Kemudian akan dilatih kembali sesuai dengan kategori dataset yang telah dikelompokkan sebelumnya dan dapat kita harapkan untuk dataset akan diletakkan di bagian mana. Setelah proses itu terselesaikan, kita dapat melakukan testing terhadap source file dan akhirnya dapat ditampilkan datanya dengan perintah print. Setelah itu, kita akan melatih model kembali sehingga didapatkan visualisasi gambar yang paling salah, sehingga kita dapat melatih model untuk mengetahui bagaimana gambar itu benar atau salah. Selanjutnya, kita akan membuat prediksi baru pada data uji dengan melakukan testing terhadap dataset sesuai kategori yang telah dikelompokkan sebelumnya. Kita lanjutkan untuk mendapatkan label asli dari kumpulan data uji dengan mengkonvert dan ekstrak terhadap file versi. Kemudian, kita dapat menentukan data frame untuk dideteksi. Apakah yang dideteksi benar dan bagaimana akurasinya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Plastik itu bisa digunakan berkali-kali, tapi sekarang malah dibuang setelah sekali pakai. Selamat malam, Pak Rinaldi. Selamat malam. Ini Charles Fernando mahasiswa kan, bukan dosen kan? Oke, Pak, mahasiswa. Oh ya. Saya agak takut tadi. Soalnya beda huruf F sama B doang ya. Oke. Iya, tadi Kemarin bikinnya awal-awal apa jadinya? juga. Gimana Jadinya, tadi? Dosen-dosen yang masuk gimana? Alhamdulillah lancar, Pak. Tadi ada Pak Charles sama Pak Agus. Terus sekarang ada Pak Rinaldi. Oh, oke. Intinya nanti kalian harus kemukakan teknologi Microsoft-nya ya. Ini bikin apa kemarin jadinya? Saya jadi lupa kan. Ya, Pak, bikin The Rubbish Hunter Sensorik, Pak, yang River Cleaner kemarin. Oh iya, oke. Jadinya gimana tuh? Pakai apa kemarin? Coba. Jadinya bisa pakai live video nggak? Pakai apa, Pak? Pakai live video, jadi video langsung gitu atau bagaimana kemarin jadinya? Oh, itu ini kita dari programnya itu hanya mendeteksi gambar gitu aja, Pak. Kalau yang video kita berhasil buat deteksi gitu langsung dari video. Soalnya kan Coba lihat dong. Hmm? Coba lihat hasilnya, jangan videonya. Kalau videonya nanti saya ngantuk. mungkin dari tadi bisa bantu share screen, Pak.
Sudah? Ini Feby masih mencoba untuk share screen, Pak. Oh, oke. Pak Rinaldi, mohon maaf, Pak. Ini Hmm. tadi kan waktu sebelum Pak Rinaldi itu kita sempat mau nyoba untuk share screen programnya, tapi laptopnya Feby ini tiba-tiba nge-lag, Pak. Jadi setelah buka Anacondanya itu tiba-tiba nge-lag. Jadi sekarang masih nge-lag ya, Pak. Gimana ya, Pak? Dan programnya hanya Videonya ada coba. di video. Videonya Bentar, aja. Pak. Ya. Sebentar nggih, Pak. Yang tutorialnya aja. Bisa nggak yang tutorialnya? Kelihatan nggak yang tutorial? Sebentar, Pak. Ini masih proses. Oh ya. Ini tutorial itu tutorial yang mana ya, Pak? Bukan video demonstrasi itu, tah? Ya, demonstrasi. Oh, nggih. Bentar. Share screen saya apa sudah terlihat ya, Pak? Sudah. Bentar, Pak. Oke. Jadinya cuma pakai Anaconda saja jadinya ya, cuma deteksi gambar, keluar nanti kayak gitu ya? Coba linknya, Adila dikirim ke saya dong, link videonya ini. Sebentar. Iya, nggih, Pak. Bentar. Sudah?
sebentar Pak, laptopnya nge-lag. Iya. Yang kelamaan ya, nanti Pak Novar marah sama kita nanti. Oh, nggih, mohon maaf. Aduh, saya bingung. Sudah dikirim belum linknya? Kalau nggak bisa Sebentar. di-share. Wah, itu Charles sudah ngirim. Oh, nggih. Oke, Bapak. Charles. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Assalamualaikum. Bentar ya, saya coba lihat dulu. Ya nanti yang kedua, setelah proses terselesaikan, Ini kok ada ininya? Apa namanya kotak-kotaknya? Ini pakai apa sih? Pakai Anaconda toh? Jupyter Notebook kan? Iya Pak, pakai Jupyter, Python, sama Anaconda itu. Oh, oke. Ada evaluasinya nggak? Itu Ada kemarin evaluasinya nggak? Apa? Evaluasinya ada di bagian terakhirnya Bapak, cuman tetap bagian situ tetap masih error. Ini confusion metric itu bisa jadikan sebagai evaluasi sebenarnya rekan-rekan ya. Jadi untuk ngecek model kalian itu udah berapa untuk persentase R1-nya, recall-nya dan sebagainya, itu kan bisa dicek seharusnya di confusion metric ya. Kalau dari saya cukup sih ya. Pak Novarin udah keluar belum ya? Oh, sudah ya. Oke, sip lah. Dari saya nanti dijelaskan saja rekan-rekan ya. Kalau misalnya nanti ditanya, dijelaskan dengan baik ya. Apa yang sudah kita kerjakan seperti itu. Terima kasih rekan-rekan. Selamat malam, sukses selalu buat kalian. Saya akan percaya di sini bukan orang IT semua, tapi udah berhasil untuk menyelesaikan program ini dengan baik gitu ya. Saya juga mohon maaf kalau misalnya selama saya ngajar, saya banyak salah sama kalian. Semoga sukses selalu dan selesai nanti kuliah bisa dapat karir yang jauh lebih baik. Terima kasih rekan-rekan. Selamat malam. Mari. terima kasih nggih Terima kasih. Pak. Terima kasih Oke, Pak, sama-sama. monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Amun, yaitu kelompok 1, akan memberikan solusi dari permasalahan sampah dengan mengangkat topik berupa The Rubbish Hunter Sensory. Sampah menjadi permasalahan di seluruh negara di dunia. Di Indonesia sendiri, sampah menumpuk dan sulit untuk diberantas. Jenis sampah di Indonesia pun beragam jenisnya, mulai dari ranting, kertas, logam, kain, kaca, karet, dan masih banyak lagi. Sampah-sampah tersebut seringkali dibuang ke sungai dan menyebabkan pemampatan dan pencemaran air. Oleh karena itu, kelompok kami telah membuat sebuah pendeteksi sampah dengan menggunakan kamera. Tools yang digunakan dalam mengaplikasikan alat ini adalah Jupyter Notebook dan Python. Library package yang digunakan diambil dari FastTime. Kemudian terdapat juga dari Globe, Pandas, OS, NumPy, Zipfile, Sutil, RE, dan Seaborn. Pertama-tama tambahkan terlebih dahulu data library package yang akan digunakan untuk aplikasi tersebut. Selanjutnya, kita akan melakukan organize data dengan membagi data menjadi data train, validasi, dan tes secara acak atau menggunakan random sampling.
Kemudian kita dapat memasukkan kategori sampah untuk mendapatkan output berupa file names yang nantinya akan digunakan untuk pendeteksian. Pindahkan source file ke folder lain yang kemudian akan digunakan terus-menerus untuk file name-nya. Kemudian akan dilatih kembali sesuai dengan kategori dataset yang telah dikelompokkan sebelumnya dan dapat kita arahkan untuk dataset akan diletakkan di bagian mana. Setelah proses terselesaikan, kita dapat melakukan testing terhadap source file dan akhirnya dapat ditampilkan datanya dengan perintah print. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Amun, yaitu kelompok 1, akan memberikan solusi dari permasalahan sampah dengan mengangkat topik berupa The Rubbish Hunter Sensory. Sampah menjadi permasalahan di seluruh negara di dunia. Di Indonesia sendiri, sampah menumpuk dan sulit untuk diberantas. Jenis sampah di Indonesia pun beragam jenisnya, mulai dari ranting, kertas, logam, kain, kaca, karet, dan masih banyak lagi. Sampah-sampah tersebut seringkali dibuang ke sungai dan menyebabkan pemampatan dan pencemaran air. Oleh karena itu, kelompok kami telah membuat sebuah pendeteksi sampah dengan menggunakan kamera. Tools yang digunakan dalam mengaplikasikan alat ini adalah Jupyter Notebook dan Python. Library package yang digunakan diambil dari Fastai. Kemudian terdapat juga dari Globe, Pandas, OS, NumPy, Zipfile, Sutil, RE, dan Seaborn. Pertama-tama tambahkan terlebih dahulu data library package yang akan digunakan untuk aplikasi tersebut. Selanjutnya, kita akan melakukan organize data dengan membagi data menjadi data train, validasi, dan tes secara acak atau menggunakan random sampling. Kemudian, kita dapat memasukkan kategori sampah untuk mendapatkan output berupa file names yang nantinya akan digunakan untuk pendeteksian. Pindahkan source file ke folder lain yang kemudian akan digunakan terus-menerus untuk file name-nya. Kemudian akan dilatih kembali sesuai dengan kategori dataset yang telah dikelompokkan sebelumnya dan dapat kita arahkan untuk dataset akan diletakkan di bagian mana. Setelah proses terselesaikan, kita dapat melakukan testing terhadap source file dan akhirnya dapat ditampilkan datanya dengan perintah print. Setelah itu, kita akan melatih model kembali sehingga didapatkan visualisasi gambar yang paling salah, sehingga kita dapat melatih model untuk mengetahui bagaimana gambar itu benar atau salah. Selanjutnya, kita akan membuat prediksi baru pada data dengan melakukan testing terhadap dataset sesuai kategori yang telah dikelompokkan sebelumnya. Kita lanjutkan untuk mendapatkan label asli dari kumpulan data uji dengan mengkonvert dan ekstrak terhadap file tersebut. Kemudian, kita dapat menentukan data frame untuk dideteksi apakah yang dideteksi benar dan bagaimana akurasinya. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Amun, yaitu kelompok 1, akan memberikan solusi dari permasalahan sampah dengan mengangkat topik berupa The Rubbish Hunter Sensory. Sampah menjadi permasalahan di seluruh negara di dunia. Di Indonesia sendiri, sampah menumpuk dan sulit untuk diberantas. Jenis sampah di Indonesia pun beragam jenisnya, mulai dari ranting, kertas, logam, kain, kaca, karet, dan masih banyak lagi. Sampah-sampah tersebut seringkali dibuang ke sungai dan menyebabkan pemampatan dan pencemaran air. Oleh karena itu, kelompok kami telah membuat sebuah pendeteksi sampah dengan menggunakan kamera. Tools yang digunakan dalam mengaplikasikan alat ini adalah Jupyter Notebook dan Python. Library package yang digunakan diambil dari Fastai. Kemudian terdapat juga dari Globe. Halo Ibu, selamat malam. Oke, selamat malam teman-teman. Oke, ini kalian sebenarnya sudah share screen ya? Tapi Iya, itu Ibu, yang kita sampai sudah di share saya itu blank abu-abu gitu.
kalau di saya. Oh iya. Ya kan, betul ya? Tapi suaranya masuk, tapi apa namanya, visualnya nggak dapet. Mungkin bisa di-share ulang, di-stop dulu. Saya izin share screen lagi nggih, Bu. Ya. Apa sudah terlihat, Bu? Ya, oke, sudah. Sebentar. Oke, mungkin bisa di-mute saja videonya, jadi saya bisa langsung tanya jawab. Di-mute saja videonya. Sebentar, Bu. Kok di stop share? Maksudnya itu kan tadi kamu share terus tinggal di mute gitu loh. Bisa langsung ke hasilnya saja produknya, teman-teman. Ke hasilnya. Ke hasilnya. Kodenya nggak usah. Ke hasilnya. Ini sebenarnya kalian membuat apa ya, teman-teman ya? Baik Ibu, jadi dari kelompok kami sendiri ini kami membuat alat pendeteksi. Jadi kami menggunakan pendeteksian untuk mendeteksi sampah yang ada di sungai itu seperti apa gitu. Nah makanya kenapa untuk videonya ini tuh kebanyakan berupa kode-kodenya. Datasetnya kayak gimana ditampilin tidak ya? Ini untuk mengecek apakah ada sampah di sungai atau tidak begitu ya? Iya Bu. Nah, maksudnya datasetnya seperti apa? Datasetnya? Mungkin dari kami akan izin share screen terkait dengan datasetnya yang sudah kami kumpulkan di tim sebelumnya. Jadi sambil saya jelaskan ya Bu. Jadi untuk dataset sendiri itu kami sudah mengumpulkan datasetnya itu di clustering berbagai macam. Jadi ada bagian yang plastik, kemudian ada juga yang dari kayu, daun. Nah, Clusteringnya pakai apa? Clusteringnya pakai apa? Jadi ini Bu, untuk dataset yang kami dapatkan itu, clusteringnya itu sudah langsung kami dapatkan dari open dataset yang kami download di Google Ibu. Jadi langsung terclustering sendiri. Gimana maksudnya? Clusteringnya itu misalkan ada dataset nih, dataset itu sudah ada clusternya, dia masuk cluster mana gitu ya. Berarti kalian tidak melakukan clustering. Kalian tidak melakukan proses clustering algoritmnya ya. Begitu ya? Iya Ibu. Oh, ya. Oke, baiklah. Jadi hasil yang ditampilkan pun nggak ada ya, jadi teman-teman ya. Kalau untuk kode-kodenya kan sebenarnya ada model yang sudah dibuat, terus kemudian dari model itu kita akan sebenarnya kita gunakan gitu ya. Tapi ini clustering ya. Iya Ibu, jadi yang kami dapatkan itu langsung sudah tercluster gitu datasetnya. Oke.
yang kalian dapatkan kan sudah terklaster. Disebutkan tidak misalkan clusteringnya menggunakan algoritma apa begitu? Pemahaman saya itu menggunakan RoboFlow. RoboFlow. RoboFlow itu webnya ya? Iya, Ibu. Terus kalian sebentar, coba kita luruskan ya. Berarti kalian mendapatkan datasetnya dari mana? RoboFlow atau dari yang lain? Dari RoboFlow, Ibu. Oh, dari RoboFlow. Oke. Oke, baiklah. Mungkin dari saya cukup. Saya sudah menangkap apa yang sudah kalian kerjakan. Mungkin nanti bisa dilanjut oleh Bu Vita ya. Di sini sudah ada. Oke, selamat malam semuanya. Saya ngejar Bu Erlina. Iya, saya kayak dikejar ini, Bu. Saya Oke. dikejar Bu Clara. Terima kasih. Iya, mari Bu Vita ya. Selamat malam teman-teman. Bu. Selamat malam, Bu. Halo adik-adik, mau buat apa kalian? Halo Ibu, selamat malam. Saya izin share screen ya, Bu. Jadi kita membuat sensor untuk pendeteksi sampah, Bu. Saya izin share screen untuk demonstrasi videonya. Oke. Sebelumnya apa sudah terlihat? Belum, baru on the way. Sudah. Oh, judulnya Derabis, oke. Ya, Derabis Hunter Sensorik. Ya. Ini Assalamualaikum. pakai AI berarti kok pakai sensor itu berarti pakai AI ya? Enggak, Bu. Sebelumnya tadi suaranya terdengar apa enggak ya, Bu? Videonya belum. Suara anakku masuk, dia ikut nonton karena sama kamu. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Amun, yaitu kelompok 1, akan memberikan solusi dari permasalahan sampah dengan mengangkat topik berupa Derabis Hunter Sensorik. Sampah menjadi permasalahan di seluruh negara di dunia. Di Indonesia sendiri, sampah menumpuk dan sulit untuk diberantas. Jenis sampah di Indonesia pun beragam jenisnya, mulai dari ranting, kertas, logam, kain, kaca, karet, dan masih banyak lagi. Sampah-sampah tersebut seringkali dibuang ke sungai dan menyebabkan pemampatan dan pencemaran air. Oleh karena itu, kelompok kami telah membuat sebuah pendeteksi sampah dengan menggunakan kamera. Tools yang digunakan dalam mengaplikasikan alat ini adalah Jupyter Notebook dan Print. Library package yang digunakan diambil dari FastTime. Kemudian terdapat juga dari Globe, Pandas, OS, NumPy, Zipfile, Sutil, RE, dan Seaborn. Pertama-tama tambahkan terlebih dahulu data library package yang akan digunakan untuk aplikasi tersebut. Selanjutnya, kita akan melakukan organize data dengan membagi data menjadi data train, validasi, dan tes secara acak atau menggunakan random sampling. Kemudian, kita dapat memasukkan kategori sampah untuk mendapatkan output berupa file names yang nantinya akan digunakan untuk pendeteksian. Pindahkan source file ke folder lain yang kemudian akan digunakan terus-menerus untuk file name-nya. Kemudian akan dilatih kembali sesuai dengan kategori dataset yang telah dikelompokkan sebelumnya dan dapat kita arahkan untuk dataset akan diletakkan di bagian mana. Setelah proses terselesaikan, kita dapat melakukan testing terhadap source file dan akhirnya dapat ditampilkan datanya dengan perintah print. Setelah itu, kita akan melatih model kembali sehingga didapatkan visualisasi gambar yang paling salah, sehingga kita dapat melatih model untuk mengetahui bagaimana gambar itu benar atau salah. Selanjutnya, kita akan membuat prediksi baru pada data dengan melakukan testing terhadap dataset sesuai kategori yang telah dikelompokkan sebelumnya. Kita lanjutkan untuk mendapatkan label asli dari kumpulan data uji dengan mengkonvert dan ekstrak terhadap file path sebelumnya.
Kemudian kita dapat menentukan data frame untuk dideteksi. Apakah yang dideteksi benar dan bagaimana akurasinya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Plastik itu bisa digunakan berkali-kali, tapi sekarang malah dibuang setelah sekali pakai. Sudah, Ibu. Mohon maaf, Bu Vita masih di mute. Boleh lihat itunya, Dek, app-nya, Dek. Mohon maaf, gimana, Bu? Boleh lihat app-nya seperti apa? Belum ada tampilannya, belum bisa ditampilkan. Mohon maaf Ibu, kami tidak menggunakan apps Ibu. Cuma pakai ini ya berarti ya? Oh, berarti visualisasinya ya Iya. seperti ini ya, Dek ya? Pakai sensor seperti ini. Oh, oke. Oke, Dek. Sudah keren sih. Cuman kalau lebih bisa, berarti kurang visualisasinya ya, Dek ya? Misalnya keren sih Iya, kalau misalnya dipakai. Berarti ini harus pakai komputer ya, enggak bisa pakai, dan orangnya juga harus mudeng ini, harus mudeng cara pakainya ini berarti, Dek. Iya, Bu, harus paham akan teknologi. Saya bisa ngerti sih, misalnya harus atur gitu, bisa digunakan oleh sembarang orang. Oke, Dek, keren Dek ya. Beslak ini masih bisa dikembangkan, siapa tahu nanti bisa jadi masuk ke website ya, diintegrasikan ke website atau di sebuah aplikasi gitu, tambah keren ya. Oke, beslak Adik-adik. Iya, Bu. Sudah ada Pak Kadek, nanti mungkin Bu Clara juga akan nyusul ke sini. Oke, Dek, aku move ke room setelahnya ya. Oke, Semangat, Ibu. semangat. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Selamat Adik-adik. malam. Selamat malam Bapak. Halo, selamat malam. Oke, ini saya lihat The Rubis Hunter Sensoric. Nah, itu tentang apa ya? Baik Bapak, jadi The Rubis Hunter Sensoric sendiri itu merupakan alat pendeteksi, yang dimana pendeteksinya ini kami tujukan untuk mendeteksi sampah yang ada di aliran sungai, sehingga nanti sampahnya itu bisa langsung terangkat ketika mereka sudah sampai ke ujung sungai yang sudah kami pasangkan alat gitu Bapak. Oke, alatnya itu pakai apa? Mohon maaf Bapak, maksudnya? Tadi kan pendeteksi sampah di sungai. Nah, untuk mendeteksinya itu pakai apa? Untuk mendeteksinya sendiri itu kami menggunakan sensor dari kamera. Yang kameranya ini nantinya akan terhubung juga dengan pemrograman yang sudah kami buat. Untuk pemrograman sendiri itu kami buat menggunakan Jupyter. Oke, berarti nanti di sungai itu difoto berarti ya. Kalau ada sampah, nanti akan diolah seperti itu. Iya Bapak, benar. Oke. Bisa dibuka gininya, Jupyternya. Saya mau lihat. Ada nggak? Mohon maaf Bapak, untuk Jupyternya sendiri itu ada di laptop teman kami dan itu sedang terkendala. Nah, apakah boleh Bapak kalau misalkan kami putar dari demo video ini? Oke. Berarti masih di temennya ya. Berarti kalian nggak punya salinan berarti ya? Oke. Iya Bapak. Oke, kalau gitu saya mau nanya. Itu kan kalian pakai kamera. Langkah apa yang kalian lakukan dari gambar di kamera itu sehingga program kalian itu mengenali itu ada tumpukan sampah di sungai? Baik, terima kasih Bapak. Jadi untuk ini sendiri, jadi sebelumnya kami sudah mencari dan mengelompokkan terlebih dahulu, sehingga kami mendapatkan dataset berupa kumpulan gambar terkait dengan sampah-sampah, mulai dari sampah plastik, sampah botol, dan sampah-sampah lainnya yang ada di Indonesia. Kemudian sampah-sampah tersebut kami kelompokkan. Jadi kelompoknya itu mulai dari kelompok yang ada seperti kelompok tadi, ada kelompok sampah plastik, ada kelompok sampah kayu dan lain sebagainya. Setelah itu baru nanti akan di training.
Jadi kami punya sebuah model. Nanti model itu akan kami training terus-menerus bagaimana caranya biar model tersebut itu paham dan mengetahui kalau misalkan itu tuh deteksi objek seperti itu. Nah, ini sudah kami sempat coba lakukan di custom vision yang sempat kami pelajari di Microsoft AI sebelumnya. Nah, setelah itu baru setelah itu selesai, baru nanti akan dilakukan data testing dengan menggunakan model baru yang belum dipakai di data training sebelumnya. Seperti itu, Bapak. Oke, berarti kalian tidak melakukan pre-processing dulu berarti ya? Jadi kalian hanya memakai sampel data dari dataset yang kalian buat. Itu atau bagaimana? Oh iya, mohon maaf Bapak. Sebelumnya untuk pre-processing-nya itu terlewat. Jadi seharusnya sebelum menginput dataset itu harusnya ada setelah menginput dataset itu harusnya ada pre-processing-nya juga. Nah, itu apa pre-processing-nya apa aja yang kalian lakukan ya? Soalnya apa ya? Saya pernah tertarik sih untuk membuat seperti ini. Cuma saya bagaimana ya cara melakukan pre-processing yang baik untuk sampah di sungai itu. Nah, yang kalian lakukan itu bagaimana? Saya ingin tahu. Jadi untuk sampah-sampah yang kami dapatkan itu kan sudah kami sudah dalam bentuk dataset. Dataset yang kami dapatkan itu sebanyak 2.500. Nah, dari dataset tersebut kami bagi. Jadi ada sekitar 70% sampai 75% itu kami gunakan untuk data training. Kemudian ada 25 hingga 30% itu digunakan untuk data testingnya. Jadi setelah kami sudah membagi dataset tersebut, jadi dataset yang sudah kami bagi itu baru dimasukkan ke model training dan juga ada yang dimasukkan ke model testingnya. Seperti itu, Bapak. Datasetnya itu berupa apa ya? Gambar atau nilai fitur atau bagaimana? Ya, untuk datasetnya itu berupa gambar, Bapak. Berarti gambar ya. Oke. Nah, itu kan gambar. Dari sampah satu sampai sampah yang lain, yang membedakannya itu bagaimana? Oh, ini kan ada kelas-kelasnya ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelas kalian buat ya. Ada 6 kelas, ada cardboard juga. Coba dibuka yang membedakannya itu antara sampah gelas dan metal. Oke, ini datasetnya. Metodenya yang kalian pakai untuk mengenalinya itu pakai apa? Halo? Mohon maaf Bapak, tadi suaranya sempat terputus. Bagaimana Bapak? Oke. Nah, kalian menggunakan metode anggaplah kayak pengklasifikasian ya, atau anggaplah kalian pakai prediction. Itu menggunakannya itu dengan metode apa ya? Baik Bapak. Jadi, sebelumnya mohon maaf Bapak, mungkin kalau misalkan dari kami ada penjelasan yang kurang, cuman sepemahaman kami untuk metode yang kami gunakan itu menggunakan Kris DM Bapak. Jadi nantinya untuk algoritma sendiri itu menggunakan CNN. Gitu Bapak. Oke. Kalau dari saya sih sekian. Ini udah ada Ibu Clara. Malam Ibu. Oke. Saya izin ke room berikutnya ya. Maaf ganggu Pak. Ya.
Oke, saya izin ya. Selamat malam. Misi Bu. Iya, selamat malam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Terima Bapak. kasih, Bapak. Baik, adik-adik nanti selamat malam. Selamat malam Kak. Ya, dengan kelompok Amun ya? Iya Kak. Iya, Bu, benar. Dari kelompok Amun. Ya, baik. Mohon maaf tadi saya menyimak sebagian, tapi saya nggak berani menyela ya, karena masih ada mentor sebelumnya. Bolehkah adik-adik sampaikan dari awal keprihatinannya tentang apa, masalahnya apa, kemudian solusinya bagaimana? Silakan adik-adik. Enggak Ibu, terima kasih. Jadi kita buat program berupa pendeteksi sampah di sungai, yaitu The Sensor Rabis, di mana pendeteksi sampah ini kita menggunakan dataset sampah untuk mengetahui jenis-jenis sampah yang ada di sungai. Dan kita juga menggunakan bantuan sensor kamera untuk mengetahui bahwa sampah-sampah yang di sungai itu ada beberapa jenis. Dan untuk alat yang kita gunakan, kita menggunakan Jupyter sama Python, Bu, seperti itu. Baik, terima kasih. Tadi ada demo videonya ya, yang belum diputar ya? Enggak, Bu. Sebentar. Boleh tolong diputar ya? Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Amun, yaitu kelompok 1, akan memberikan solusi dari permasalahan sampah dengan mengangkat topik berupa The Rabies Hunter Sensory. Sampah menjadi permasalahan di seluruh negara di dunia. Di Indonesia sendiri, sampah menumpuk dan sulit untuk diberantas. Jenis sampah di Indonesia pun beragam jenisnya, mulai dari ranting, kertas, logam, kain, kaca, karet, dan masih banyak lagi. Sampah-sampah tersebut seringkali dibuang ke sungai dan menyebabkan pemampatan dan pencemaran air. Oleh karena itu, kelompok kami telah membuat sebuah pendeteksi sampah dengan menggunakan kamera. Tools yang digunakan dalam mengaplikasikan alat ini adalah Jupyter Notebook dan Python. Library package yang digunakan diambil dari Fastai. Kemudian terdapat juga dari Globe, Pandas, OS, NumPy, Zipfile, Sutil, RE, dan Seaborn. Pertama-tama tambahkan terlebih dahulu data library package yang akan digunakan untuk aplikasi tersebut. Selanjutnya, kita akan melakukan organize data dengan membagi data menjadi data train, validasi, dan tes secara acak atau menggunakan random sampling. Kemudian, kita dapat memasukkan kategori sampah untuk mendapatkan output berupa file names yang nantinya akan digunakan untuk pendeteksian. Pindahkan source file ke folder lain yang kemudian akan digunakan terus-menerus untuk file name-nya. Kemudian akan dilatih kembali sesuai dengan kategori dataset yang telah dikelompokkan sebelumnya dan dapat kita arahkan untuk dataset akan diletakkan di bagian mana. Setelah proses terselesaikan, kita dapat melakukan testing terhadap source file dan akhirnya dapat ditampilkan datanya dengan perintah print. Setelah itu, kita akan melatih model kembali sehingga didapatkan visualisasi gambar yang paling salah, sehingga kita dapat melatih model untuk mengetahui bagaimana gambar itu benar atau salah. Selanjutnya, kita akan membuat prediksi baru pada data dengan melakukan testing terhadap dataset sesuai kategori yang telah dikelompokkan sebelumnya. Kita lanjutkan untuk mendapatkan label asli dari kumpulan data uji dengan mengkonvert dan ekstrak terhadap file tersebut. Kemudian, kita dapat menentukan data frame untuk dideteksi
bisa digunakan berkali-kali, tapi sekarang malah dibuang setelah sekali pakai. Sudah, Ibu. Oke, keren ya. Terima kasih. Apakah ini sudah dicoba? Untuk program ini belum kami coba, Ibu, karena kemarin terkendala algoritma skrip yang kita gunakan masih belum sesuai, Ibu. Jadi ada kendala. Oke. Dari sekian banyak yang kalian lakukan, teknologi Microsoft yang paling dominan yang mana? Sebelumnya, kita nggak menggunakan Microsoft, Ibu, karena emang pertama, kita berempat basic-nya bukan dari programmer, kita dari data analis, dan juga di perkuliahan kita nggak dari programmer, jadi agak kesusahan. Selain itu, kita juga mengejar waktu untuk deadline dari capstone-nya, sehingga kita menggunakan web, yaitu berupa menggunakan web dari Jupyter sama Python, seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih informasinya adik-adik, buat saya cukup. Saya izin pamit dari ruangan ini ya. Selamat Oke, Ibu. dan sukses jumpa adik-adik. Terima Iya, kasih. terima kasih banyak, Bu. Halo. Sumpah, Halo, guys, Pak. sangat sumpah sudah merasakan capek. Yo. Semangat yo. Tar. Ini laptop wis nge-lag iki. Iya loh. Aku Soalnya searching Teams aja. ini terlalu berat. All. Tinggal 4 orang ya. Kurang 1 Itu jam. ada yang Alah, nggak dikit. lewat kan? Kenapa, Yu? Mungkin nggak ada yang kelewat ya yang dicentang. Enggak. Pengen hilang ya. Pengen hilang, guys. Tinggal oh, kirain ada orang. Tinggal 1 jam 4 orang. Ini nutut ini. 4 orang 1 jam. Ya. Waktu itu 5 menit. Tadi itu kata Pak Agus, waktunya 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Amun, yaitu kelompok 1, akan memberikan solusi Ayo bisa dari di-mute permasalahan terlebih sampah dahulu, yuk. dengan mengangkat topik berupa Selamat malam, Bu Anis. Iya, malam teman-teman. Gak apa-apa, boleh silakan dilanjut aja videonya. Thank you. Ya, oke, Bu. Iya, thank you. The Rubbish Hunter Sensor. Sampah menjadi permasalahan di seluruh negara di dunia. Di Indonesia sendiri, sampah menumpuk dan sulit untuk diberantas. Jenis sampah di Indonesia pun beragam jenisnya, mulai dari ranting, kertas, logam, kain, kaca, karet, dan masih banyak lagi. Sampah-sampah tersebut seringkali dibuang ke sungai dan menyebabkan pemampatan dan pencemaran air. Oleh karena itu, kelompok kami telah membuat sebuah pendeteksi sampah dengan menggunakan kamera. Tools yang digunakan dalam mengaplikasikan alat ini adalah Jupyter Notebook dan Python. Library package yang digunakan diambil dari Fastai. Kemudian terdapat juga dari Globe, Pandas, OS, NumPy, Zipfile, Sutil, RE, dan Seaborn. Pertama-tama tambahkan terlebih dahulu data library package yang akan digunakan untuk aplikasi tersebut. Selanjutnya, kita akan melakukan organize data dengan membagi data menjadi data train, validasi, dan tes secara acak atau menggunakan random sampling. Kemudian, kita dapat memasukkan kategori sampah untuk mendapatkan output berupa file names yang nantinya akan digunakan untuk pendeteksian.
pindahkan source file ke folder lain yang kemudian akan digunakan terus-menerus untuk file name-nya. Kemudian akan dilatih kembali sesuai dengan kategori dataset yang telah dikelompokkan sebelumnya dan dapat kita arahkan untuk dataset akan diletakkan di bagian mana. Setelah proses itu terselesaikan, kita dapat melakukan testing terhadap source file dan akhirnya dapat ditampilkan datanya dengan perintah print. Setelah itu, kita akan melatih model kembali sehingga didapatkan visualisasi gambar yang paling salah, sehingga kita dapat melatih model untuk mengetahui bagaimana gambar itu benar atau salah. Selanjutnya, kita akan membuat prediksi baru pada data uji dengan melakukan testing terhadap dataset sesuai kategori yang telah dikelompokkan sebelumnya. Kita lanjutkan untuk mendapatkan label asli dari kumpulan data uji dengan mengkonvert dan ekstrak terhadap file path sebelumnya. Kemudian, kita dapat menentukan data frame untuk dideteksi apakah yang dideteksi benar dan bagaimana akurasinya. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Plastik itu bisa digunakan berkali-kali, tapi sekarang malah dibuang setelah sekali pakai. Sudah Ibu Anis. Oke, mantap ya. Saya kasih love dulu. Oke, thank you ya teman-teman buat effortnya dan kerja kerasnya untuk menyelesaikan capstone ini gitu ya di waktu yang terbilang cukup singkat dan mepet banget gitu ya. Apalagi mungkin bagi kalian yang masih benar-benar start dari nol gitu ya, ini pencapaian besar lah ya ibaratnya buat kalian. Kalau dari saya sih saya udah cukup satisfied juga sama hasil karyanya teman-teman. Terus tadi melihat tools yang teman-teman pakai juga udah ada beberapa gitu ya yang saling diintegrasiin. Saya juga udah kasih nilai buat kelompok teman-teman nih yang di room 7 ya, benar ya? Oke, semoga nanti benar ya, oke. Nanti takut salah kasih nilai lagi. Semoga nanti dapat nilai yang baik juga ya dari mentor-mentor yang lainnya ya, teman-teman. Oke, good luck ya dan tetap semangat ya, teman-teman. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih. Ya, Iya. sama-sama. Juga Ayu, Tidak, Nur, Ifsil, sama Charles ya berempat ya tadi. Iya, Ibu berempat. Oke, baik. Sip-sip. Kalau gitu saya izin live dulu ya, teman-teman. Thank you. Selamat malam. Terima kasih banyak, Bu. Selamat malam. Malam. Alhamdulillah. Kenapa semua mentor nggak gitu ya?
Dari ada, Beijing. Oh.
Selamat malam Bu Adisti. Kue Bu keluar lagi, guys. Saya tak sapa loh. Ngakak Nando kurang ajar banget aja. Ya Allah, dikit lagi loh padahal nggak ada yang masuk kita. Kayaknya ya, Bu Adisti itu mau masuk, terus ngeliat nama Charles Fernando. Itu, selamat malam Bu Hesti. Kok keluar lagi, guys? Namaku kayaknya mujarab deh. Sumpah ngakak. Sekali pakai. Namun, yaitu kelompok 1 akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Amun, yaitu kelompok 1, akan memberikan solusi dari permasalahan sampah dengan mengangkat topik berupa The Rabbit Hunter Sensor. Ya, Apa yuk? foto bangun. Dengar Kak?
Selamat malam Bu Adisti. Selamat malam. Oke, ini kelompok terakhir nih yang saya kunjungi. Silakan. Ini saya mentor yang keberapa ini adik-adik? Sudah komplit 10? Belum Ibu, masih 9. Oke. Ya, kita cepat aja biar nanti ada yang berikutnya ya bisa masuk. Silakan. Oke. Ini kita play video demonstrasinya nggih, Bu. Ya, silakan. Ayo, nggak ada suaranya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Amun, yaitu kelompok 1, akan memberikan solusi dari permasalahan sampah dengan mengangkat topik berupa The Rubbish Hunter Sensory. Sampah menjadi permasalahan di seluruh negara di dunia. Di Indonesia sendiri, sampah menumpuk dan sulit untuk diberantas. Jenis sampah di Indonesia pun beragam jenisnya, mulai dari ranting, kertas, logam, kain, kaca, karet, dan masih banyak lagi. Sampah-sampah tersebut seringkali dibuang ke sungai dan menyebabkan pemampatan dan pencemaran air. Oleh karena itu, kelompok kami telah membuat sebuah pendeteksi sampah dengan menggunakan kamera. Tools yang digunakan dalam mengaplikasikan alat ini adalah Jupyter Notebook dan Python. Library package yang digunakan diambil dari Fastay. Kemudian terdapat juga dari Float, Pandas, OS, NumPy, Zipfile, Sutil, RE, dan Seaborn. Pertama-tama tambahkan terlebih dahulu data library package yang akan digunakan untuk aplikasi tersebut. Selanjutnya, kita akan lakukan organize data dengan membagi data menjadi data train, validasi, dan tes secara acak atau menggunakan random sampling. Kemudian, kita dapat memasukkan kategori sampah untuk mendapatkan output berupa file names yang nantinya akan digunakan untuk pendeteksian. Pindahkan source file ke folder lain yang kemudian akan digunakan terus-menerus untuk file name-nya. Kemudian akan dilatih kembali sesuai dengan kategori dataset yang telah dikelompokkan sebelumnya dan dapat kita arahkan untuk dataset akan diletakkan di bagian mana. Setelah proses terselesaikan, kita dapat melakukan testing terhadap source file dan akhirnya dapat ditampilkan datanya dengan perintah print. Setelah itu, kita akan melatih model kembali sehingga didapatkan visualisasi gambar yang paling salah, sehingga kita dapat melatih model untuk mengetahui bagaimana gambar itu benar atau salah. Selanjutnya, kita akan membuat prediksi baru pada data dengan melakukan testing terhadap dataset sesuai kategori yang telah dikelompokkan sebelumnya. Kita lanjutkan untuk mendapatkan label asli dari kumpulan data uji dengan mengkonvert dan ekstrak terhadap file path. Kemudian, kita dapat menentukan data frame untuk dideteksi apakah yang dideteksi benar dan bagaimana operasinya. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya maaf. Itu bisa digunakan berkali-kali, tapi sekarang malah dibuang setelah sekali pakai. Sudah Ibu terkait video demonstrasinya. Oke, baik. Tadi sampah, apa tadi untuk pengolahan apa Mbak? Saya nggak miss tadi. Mendeteksi sampah Ibu, jadi kita membuat program untuk mendeteksi sampah yang ada di sungai. Oke. Tadi metodenya pakai apa? Kayak tadi ada ya penjelasan di depannya. Untuk metodenya kita pakai kayak sensor kamera gitu Bu. Untuk toolsnya kita menggunakan Jupyter sama Python. Sudah ada implementasi ke sananya belum? Untuk tadi kan dari back end-nya ya tadi sepertinya. Untuk implementasi langsung ke sungainya gitu untuk deteksi sampahnya belum ada Bu. Jadi kita cuma berhenti di pembuatan programnya aja seperti itu. Oke. Berarti nanti sensor ini ya pakai image ya? Iya, Bu. Ditangkap sensor, kemudian metodenya apa tadi?
Metode yang digunakan untuk deteksinya apa tadi? Kita pakai metode clustering gitu, Bu. Jadi, pertama kita sediain dulu dataset yang berisi jenis-jenis sampah dari plastik, terus ada botol seperti itu. Kemudian dari dataset tersebut kita klaster dari jenis-jenisnya, jenis sampahnya. Kemudian kita masukkan ke program. Kita menggunakan tools Jupyter sama Python. Setelah itu dari program tersebut kita distribusikan ke sensor itu, Bu. Sehingga sensor yang kita hasilkan itu bisa mendeteksi kalau ini jenis sampah berupa botol atau berupa plastik seperti itu, Bu. Oke. Idenya menarik ya, nanti tinggal mungkin ditambahkan bagian berarti front end-nya ya, tampilan ke user-nya, terus dihubungkan mungkin ke sensornya. Nanti kalau sepertinya kalau diteruskan ya proyeknya, kalau bisa jangan berhenti stop di sini, nanti akan jadi sebuah aplikasi yang menarik gitu loh, bisa terpakai. Jadi jangan sampai stop di project. Nah, Dedek kan punya ide yang menarik ya, mungkin nggak masalah ada keterbatasan tadi, nanti bisa dicarikan jalan keluarnya. Mungkin nanti diteruskan lagi. Oke, itu saja dari saya ya. Good job untuk kelompok di room 7. Semoga nanti mendapatkan hasil yang baik. Oke, Amin. selamat Terima malam. kasih banyak, Bu. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam, Ibu Hesti. Oke, selamat malam teman-teman. Oke, oke. Apa aku terakhir yang berkunjung ke kalian? Ini ke-10, Bu. Oke, berarti aku mentor yang terakhir ya untuk ngunjungin room kalian. Oke, Iya, Bu, teman-teman, benar. silahkan. Oke, sorry. Oke, silahkan diputar video demonstrasinya. Kami dari kelompok Amun, yaitu kelompok 1, akan memberikan solusi dari permasalahan sampah dengan mengangkat topik berupa The Rubbish Hunter Sensory. Sampah menjadi permasalahan di seluruh negara di dunia. Di Indonesia sendiri, sampah menumpuk dan sulit untuk diberantas. Jenis sampah di Indonesia pun beragam jenisnya, mulai dari ranting, kertas, logam, kain, kaca, karet, dan masih banyak lagi. Sampah-sampah tersebut seringkali dibuang ke sungai dan menyebabkan pemampatan dan pencemaran air. Oleh karena itu, kelompok kami telah membuat sebuah pendeteksi sampah dengan menggunakan kamera. Tools yang digunakan dalam mengaplikasikan alat ini adalah Jupyter Notebook dan Python. Library package yang digunakan diambil dari Fastay. Kemudian terdapat juga dari Flow, Pandas, OS, NumPy, Zipfile, Sutil, RE, dan Seaborn. Pertama-tama tambahkan terlebih dahulu data library package yang akan digunakan untuk aplikasi tersebut. Selanjutnya, kita akan melakukan organize data dengan membagi data menjadi data train, validasi, dan tes secara acak atau menggunakan random sampling. Kemudian, kita dapat memasukkan kategori sampah untuk mendapatkan output berupa file names yang nantinya akan digunakan untuk pendeteksian. Pindahkan source file ke folder lain yang kemudian akan digunakan terus-menerus untuk file name-nya. Kemudian akan dilatih kembali sesuai dengan kategori dataset yang telah dikelompokkan sebelumnya dan dapat kita arahkan untuk dataset akan diletakkan di bagian mana. Setelah proses terselesaikan, kita dapat melakukan testing terhadap source file dan akhirnya dapat ditampilkan datanya dengan perintah print. Setelah itu, kita akan melatih model kembali sehingga didapatkan visualisasi gambar yang paling salah, sehingga kita dapat melatih model untuk mengetahui bagaimana gambar itu benar atau salah. Selanjutnya, kita akan membuat prediksi baru pada data dengan melakukan testing terhadap dataset sesuai kategori yang telah dikelompokkan sebelumnya. Kita lanjutkan untuk mendapatkan label asli dari kumpulan data uji dengan mengkonvert dan ekstrak terhadap file type sebelumnya. Kemudian, kita dapat menentukan data frame untuk dideteksi. Apakah yang dideteksi benar dan bagaimana akurasinya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya, maaf.
bisa digunakan berkali-kali, tapi sekarang malah dibuang setelah sekali pakai. Oke, intinya ini adalah prediksi sampah. Seperti itu? Iya, Iya, Ibu. Jadi kita menggunakan sensor untuk mendeteksi sampah yang ada di sungai. Oke. Tujuannya apa nih? Kalau misalnya udah keprediksi. Tujuannya untuk mengurangi sampah yang ada di sungai, Bu. Jadi nanti biasanya kan kalau di sungai itu ada banyak sampah, masyarakat banyak membuang sampah di sungai yang mengakibatkan sungai itu jadi tersumbat. Nah, dengan adanya sensor ini, nanti kita untuk rangkaiannya itu kita berencana untuk kayak kita buat pakai jaring-jaring. Nah, di jaring-jaring itu terdapat sensor gitu, Bu. Jadi nanti kalau kondisi jaring-jaringnya itu sudah full akan sampah, nanti dari sensornya itu dapat memberitahu kita menggunakan pemrograman yang kita buat bahwa kondisi sungai itu sudah full sampah. Jadi nanti kita akan menggerakkan stakeholder untuk mengambil sampah tersebut seperti itu, Bu. Oke, kalian terus kalian pakai algoritma machine learning apa aja nih untuk mendeteksi bahwa itu sampah dan itu bukan sampah? Baik Ibu, izin menjawab. Jadi untuk algoritma yang kami gunakan sendiri itu kami menggunakan CNN dalam apa namanya? Lalu untuk yang bagian datasetnya itu kami hanya langsung ambil dari web RoboFlow yang kami temukan di Google. Jadi nanti waktu dataset itu sudah kami unduh itu sudah langsung di clustering secara otomatis sama Google-nya itu. Jadi sudah terkelompokkan langsung di bagian misalkan ada sampah botol plastik atau sampah kayu dan sebagainya seperti itu. Selanjutnya di sini untuk metode yang kami gunakan itu ada metode CRISP-DM. Jadi itu menggunakan machine learning juga seperti itu. Oke, apakah kalian nyoba yang lain? Kenapa kalian bisa sampai memutuskan pakai yang CNN? Baik, sebelumnya untuk ini sepemahaman kami dan berdasarkan jurnal yang sudah kami baca itu untuk penggunaan CNN itu sangat baik digunakan untuk pemilahan khususnya dalam pendeteksian objek-objek seperti itu Ibu. Makanya kami langsung memilih CNN. Oke, berarti kalian belum eksplor lebih banyak ya untuk pendeteksian gambar. Mungkin ke depannya, iya ya, yang aku ngomongin benar apa enggak? Iya Ibu. Oke. Tadi kalian nyoba nge-trend dan tes gambar sampah enggak? Kemudian apa nih hasil dari trend tes gambar sampah tersebut? Mohon maaf Ibu, untuk programnya sendiri itu masih ada sedikit kendala sehingga untuk programnya itu belum bisa terjalankan. Oke, berarti nggak bisa dijalankan, berarti dia tidak bisa memilah atau mendeteksi mana yang gambar sampah dan mana yang bukan. Karena kalian belum melaksanain yang masalah tren dan tes. Iya, Ibu. Oke, oke. Sayang banget ya kalau maksudnya kalian tidak mencoba itu dan membuktikan itu di saat ini gitu. Kemudian tambahan lagi, teman-teman mungkin kalian lebih explore lagi ada salah satu deteksi objek juga dari YOLO. Sekarang ada yang terbaru, kalau nggak salah YOLO versi 5. Itu juga dalam pendeteksian juga bagus. Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya uh, mau nyoba pakai algoritma YOLO versi 5 juga
silahkan. Kalau menurut aku itu sangat aku rekomendasikan gitu ya. Kemudian, oke. Itu kemarin kita juga sempat nyoba pakai YOLO yang versi 5, Ibu. Tapi karena emang kita nggak ada basic, semua anggota kelompok Amun ini nggak ada basic masalah programmer, jadi kemarin banyak errornya. Terus setelah diskusi, sebenarnya suruh pakai yang berkaitan dengan Microsoft, tapi juga gagal karena emang error, dan akhirnya karena emang mepet sama waktu untuk pengumpulan capstone, kita berakhir di penggunaan tools Jupyter sama Python ini, Bu, kayak gitu. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Yang penting seenggaknya kalian sudah mencoba dan ini adalah hasilnya. Dengan hasil yang kayak gini, dengan nggak ada anak IT, ini udah memuaskan aku banget teman-teman. Terima kasih sudah mengerjakan prediksi ini sampai akhir. Terima kasih juga sudah hadir di Capstone Exhibition ini. Oke, Ibu. Terima kasih juga, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, kalau misalnya kayak gitu, aku izin leave ya teman-teman. Dan teman-teman, kalau misalnya memang yang mentor terakhir mengunjungi room kalian, silahkan kembali ke main room ya teman-teman. Ya, Ibu. Siap. Terima kasih, Bu. Oke, full senyum. Foto. Ayo kita foto. Ayo Sebelum ke foto. main Ini room. aku pakai senter gelap nih. Tuh. Ayo foto Nando sama Feby. Ayo on cam bentar. Ayu full senyum nggak tuh? Akhirnya selesai. Feby pakai HP nggak? HP ku di charger soalnya. Ayu Makanya full senyum. Do full senyum nggak, Do? Full senyum, guys. Aku pindah HP guys, laptopku nge-lag terus. Ya, nggak apa-apa pakai HP aja on cam kayak Nando. Ayo. Dah. Oke. Hitung ya. 1. Udah, Feb? 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Makasih, guys. Senyum. Makasih. Hah, akhirnya perjuangan ini selesai. Iya, tinggal laporan kita. Ayo semangat. Bisa. Semangat. Thank you ya, guys. Yuk balik ke main room ya. Main room yang Ya, mana? dadah. See you, guys. Yuk kirim di grup ya, foto. Ya. Dadah.